Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada hari ini ada pesan penting ya, atau peringatan lah kepada XRP holders ataupun XRP army di luar sana ya teman-teman. Karena yang akan kita bahas hari ini itu adalah mengenai XRP. Tetapi sebelum kita masuk mengenai XRP, ada beberapa berita penting juga mengenai The Fed. Kemudian ada altcoins ya, nanti itu yang akan kita bahas di sini, serta pandangan mengenai masa depan untuk pasar kripto secara umumnya teman-teman. Baik, yang pertama di sini itu kita ini masih berbicara mengenai akibat dari pidatonya Jerome Powell kemarin ya. Itu bikin rontok kripto kemarin. Dan dari apa yang terjadi itu adalah 350 miliar dolar itu ya terlikuidasi, terutama itu di market future. Kemudian untuk Bitcoin sendiri itu sempat turun sampai level 19 ribuan dolar, tetapi sekarang ini sudah kembali lagi ke atas level 20-an ribu dolar ya. Kalau kita lihat di sini chartnya ini curam sekali teman-teman, dia turun ini. Dan skenario yang dilakukan oleh Jerome Powell sini sebenarnya ya teman-teman, itu adalah untuk menekan inflasi. Padahal ini semua itu adalah akibat dari ulah mereka sendiri sebenarnya. Karena mereka ini sudah terlalu banyak cetak dolar, dan sekarang ini mereka mau mengendalikan inflasi. Tetapi sialnya ini akan mengorbankan warganya sendiri, dan usaha seperti itu tampaknya ya, banyak analis juga menyatakan bahwa ini sia-sia teman-teman. Justru ini akan semakin parah menurut saya ke depannya. Kita realistis saja lah di sini. Dan sekarang coba kita lihat ya, di sini ada satu pandangan atau insight yang bagus sekali ya mengenai apa yang dilakukan oleh Jerome Powell ini dari Roll Pel teman-teman. Coba kita simak sebentar apa yang dikatakan oleh dia ya. Hey everyone, I'm back over in beautiful little Cayman, ready to write Global Macro Investor. This week, we've got Jackson Hole. This is when a bunch of central bankers all to get together to talk about what they think the state of the world is and what they should be doing. We're looking for messaging here to see how high do they want to take rates, how much do they fear inflation, and that's going to set the trend of markets along with stuff like the ISM data that comes out in about a week's time. I'm expecting weak economic data, as I said before. We're starting to see it, and if that starts rolling over, I think the central banks are going to start getting a little bit nervous about how much they hike rates. That's good for stuff like crypto, technology stocks. So we really want to focus on this. Crypto, the key thing I'm looking at is ETH. We've got the ETH merge coming. On the chart for me, it's potentially an inverse head and shoulders on ETH for me. And that level is the same as the downtrend that comes down from the previous highs. Comes in at around 2,000. If we break 2,000, and we might not do it on first go, if we do it, I think we're going to 3,000 in pretty short order. So it's starting to get pretty exciting times for me. I think the back half of this year is going to be really exciting for crypto. So good luck out there. Be careful ahead of this announcement. Jadi menurut Roll Pel ya, Jerome Powell ini ataupun pemerintah sendiri itu ya akan kaget sendiri nantinya ketika dia lihat nanti itu data yang keluar ya mengenai employee, kemudian kemampuan daya beli masyarakatnya nanti itu yang akan mulai turun drastis ya teman-teman ya. Mereka juga akan kebingungan sendiri nantinya. Dan apa yang terjadi menurut Roll Pel itu adalah dari The Fed yang hawkish itu, begitu dia lihat data yang keluar nanti itu, mereka itu akan cepat-cepat tarik rem dan akan mereka dovish teman-teman. Ini yang diperkirakan oleh si Roll Pel ya, dalam bulan ke depan mereka akan tarik rem dalam-dalam. Kita lihat saja nanti ya. Kemudian dia juga berbicara mengenai Ethereum juga ya. Di sana tadi itu dia katakan bahwa Ethereum ini sudah berada pada pola yang bullish patterns. Seperti yang kita tahu teman-teman, Roll Pel sini sudah menjual hampir semua Bitcoinnya, dan dia sisakan satu Bitcoin saja ya di portofolionya dia. Sisanya itu adalah Ethereum. Sehingga dia yakin sekali ya bahwa Ethereum The Merge itu pasti akan sukses menurut Roll Pel. Dan saya juga senang sekali seandainya nanti itu Ethereum itu juga sukses teman-teman, karena di situ dia akan membawa semua koin-koin yang lainnya itu, altcoins lainnya itu akan ikut ke dalam euforia Ethereum dan akan mendongkrak pasar itu ke depannya teman-teman. Ini semacam keyakinan dari Roll Pel ya, dan saya juga mensupport hal itu teman-teman ya. Kemudian tanpa menutup mata juga ya teman-teman mengenai Ethereum dan XRP ya. Jadi perseteruan antara Ethereum dan XRP ini, please ya, kita jangan ikutan main emosi atau perasaan di sini. Karena kalau di dalam pasar ya, di dalam saham terutama ataupun kripto di sini, kalau kita main perasaan ya, kita pasti kalah teman-teman. Trust me, asli. Jika Ethereum The Merge-nya berhasil, kemudian XRP itu menang kasus dengan SEC, maka itu juga artinya adalah
kemenangan untuk semua pasar kripto, teman-teman. So, di sini saya tetap objektif saja ya untuk menilai aset-aset ini. Jadi, saya tidak mau terlibat main emosi perasaan seperti itu, kayak sindir-menyindir yang dilakukan oleh founders dari Ethereum ataupun XRP yang membalas sindiran. Saya sebagai investor ya, saya ingin tetap objektif di sini karena ya, saya juga plankton di sini dan apa sih urusan saya sama mereka. Saya hanya tahu bahwa saya bisa mendapatkan keuntungan ketika harga keduanya ini naik, teman-teman. Jadi seperti itu yang saya bisa lakukan ya. Kemudian ditambah lagi ya, sekarang ini untuk Coinbase itu mendukung The Merge itu, teman-teman ya. Bahkan nanti dia menyatakan ya melalui channel The Crypt di sini akan melisting Ethereum Forks itu nanti ya, mengikuti event The Merge itu nanti, teman-teman. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Coinbase di sini itu, teman-teman ya, sangat-sangat positif ya untuk The Merge-nya Ethereum, karena ya kita tahu lah Coinbase ini kan salah satu dari exchange yang terbesar lah di dunia ini. Kemudian dia juga sudah kerjasama dengan BlackRock, dan terutama juga dia ini kan perusahaan yang fondasinya itu berada di Amerika, teman-teman. Lalu di Amerika sekarang ini, teman-teman ya, sekarang ini setelah masuk ke era politik ya sebentar lagi, dan menurut saya teman-teman sama lah kayak di Indonesia ini, di Amerika ini kita akan lihat nanti itu seperti apa pandangan politisi ini mengenai kripto. Karena jika tidak pro dengan kripto, menurut saya teman-teman, FTX CEO ini kan pernah menjanjikan ya bahwa dia akan mengeluarkan uang sebesar $1 miliar ya untuk donasi pada pemilihan presiden di 2024. Apabila Sam Bankman ataupun orang-orang kaya di kripto ini akan melihat, wah ini orang-orang kok tidak pro kripto, jadi mereka akan tarik donasinya. Dan di Amerika itu sudah sangat wajar ya, mereka itu saweran seperti ini dan mereka tidak sembunyi-sembunyi di belakang layar, teman-teman. Mereka langsung saja menyatakan di depan publik bahwa dia mendukung si calon A, si calon B, dia dana segini, dana sebesar ini. Dan ini bisa jadi salah satu referensi kita juga untuk melihat seperti apa kripto ini ke depannya, teman-teman ya. Kemudian sebelum kita masuk ke XRP, teman-teman ya, di sini kita bahas sebentar mengenai sebelum dia jadi ketua SEC, dia ini diberikan pendidikan terlebih dahulu ya di MIT, Michigan Institute di tahun 2018, yaitu tentang blockchain and money, teman-teman. Jadi di sana itu dia diberi peralatan mengenai pemahaman mengenai kripto, blockchain. Pada awalnya orang-orang ini senang begitu melihat bahwa ada orang yang telah belajar mengenai blockchain, teknologi, money, segala macam. Tetapi pada akhirnya menyesal semua orang sama si Gary Gensler ini. Yang terakhir saja ya, selain kasus dengan XRP, dia ini sudah melisting 9 tokens yang dianggap sebagai sekuritas yang tidak terdaftar itu dari Coinbase, teman-teman. Bagaimana Anda jengkel tuh CEO-nya Coinbase itu? Jadi dia yang awalnya retoris ya pada awal kepemimpinannya, sekarang itu malah menjadi orang yang tegas, kayak reman lah dia. Bahasa Indonesia saya seperti itulah saya menganggap ini si Gary Gensler ini, teman-teman ya. Bahkan tidak sedikit rumors yang sekarang ini beredar ya mengenai Gary Gensler resign dari SEC. Dan saya berharap ini cepat ya teman-teman, karena ini sudah masuk ke dalam tahun politik. Saya yakin para politisi tidak ingin ada aktor-aktor seperti ini yang akan memperkeruh suasana, sementara mereka itu, para politisi itu butuh dana, teman-teman. Asli mereka itu butuh dana nanti untuk kampanye. Jadi menurut saya akan ada sedikit soft mungkin nanti itu negara terhadap kripto nanti. Mungkin negara-negara yang awalnya tidak pro dengan kripto juga akan ada muncul persaingan politik, nanti akan muncul karakter-karakter yang ya pro kripto begitu kan, dan akhirnya dapat suntikan dana dari kripto dan akhirnya dia bisa menjalankan kampanyenya itu, teman-teman. Dan menjelang masuk ke dalam tahun politik yang penuh dengan gimmick nanti itu, teman-teman ya, Charles Hoskinson di sini menyatakan secara lugas ya bahwa central bank itu tidak dipercayai untuk mengurus peraturan ataupun kebijakan mengenai keuangan. Jadi menurut saya di sini saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Charles Hoskinson. Menurut kalian bagaimana, teman-teman? Karena kita akan sedikit membahas mengenai CBDC di sini nanti ya. Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan sebelum saya lanjutkan, mungkin ini teman-teman yang baru pertama datang ke channel Black Cuan, silakan untuk menekan tombol like, kemudian mensubscribe channel ini, dan jangan lupa membunyikan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupdate video berikutnya nanti ya teman-teman. Baik, mengenai CBDC di sini ya,
Pamor untuk CBDC ini sedang naik teman-teman. Jadi ini merupakan mata uang digital yang dibuat oleh negara. Dan menurut saya sama saja sih cetaknya juga semau-mau ini dengan uang yang beredar itu ya. Karena dia ini kan adalah uang yang tersentralisasi, terpusat ya, dan di pemerintah pula. Jadi potokannya juga dengan mata uang resmi di negara yang tempat dia berlaku ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa negara yang sudah menerapkan CBDC sebagai mata uang yang dipakai untuk pembayaran sehari-hari ya. Dan cuman ini transaksinya itu masih dengan menggunakan digital ledger teman-teman. Jadi bukan blockchain publik ya. Dan hanya sebatas di negara itu saja di mana dia itu diberlakukan. Jadi dia tidak bisa interkoneksi ini. Dan tidak seperti kripto ya, dia ini kan privat ya. Kalau di central bank ini, kalau di CBDC ini kalian tidak ada privasi di situ. Bahkan bank di situ bisa tahu tentang transaksi kita teman-teman. Jadi tidak ada privasi ya di CBDC ini. Maka disinilah teman-teman peringatan saya mengenai XRP Army. Jika CBDC ini mau berkembang ya, maka dia akan butuh teknologi canggih. Dan teknologi perbankan digital itu sudah ada di XRP Ledgers teman-teman. Jadi wajar saja selama ini kecurigaan saya tentang XRP ini teman-teman, Ripples. Boleh sekalian menyebut saya menghayal, halusinasi, terserah. Saya terima itu, silakan tulis di komentar juga. Tapi XRP ini memang ya telah dipersiapkan jauh-jauh hari teman-teman. Jadi sebelum semua ini berjalan, bahkan mungkin Bitcoin berjalan, XRP ini udah dipikirkan dulu mungkin oleh Amerika ataupun siapapun penggagasnya. Karena dia akan dicadang-cadangkan menjadi mata uang global teman-teman. CBDC itu semuanya itu merupakan produk lokal teman-teman. Karena dia tidak bisa interkonektif dengan CBDC dari negara lainnya. Mereka belum punya peralatannya, belum punya jembatannya teman-teman. Dan sebagai tambahan, saya ingin beri kalian informasi satu lagi mengenai The Fed di sini ya, yang bikin rontok kripto kita. Apa kaitannya dengan XRP? Coba lihat di sini. Mantan penasehat Ripple, Michael Barr, itu sekarang menjadi wakil presiden The Fed, teman-teman. Dengan tugas utamanya adalah sekarang ini supervisi dan mengatasi inflasi, teman-teman. Dan dia ini ditunjuk langsung, dinominasikan langsung oleh Joe Biden, teman-teman. Jadi menurut saya ini bukan kebetulan, teman-teman, untuk The Fed ini ya, dengan Ripple Labs itu ya. Karena kalau kita lihat secara lebih jauh lagi ya, kita track dia ke belakang. Si Michael S. Barr ini teman-teman, itu berasal dari US Treasury Official yang bergabung dengan Ripple pada tahun 2015. Dan sekarang si Michael S. Barr ini menjadi wakil dari The Fed teman-teman. Apa ini bukan drama namanya? Apakah kejadian-kejadian dia dengan SEC segala macam itu sampai sekarang itu bukan drama itu? Ini kok membuat saya semakin yakin gitu kan bahwa ada permainan atau konspirasi di belakang XRP ini teman-teman. Makanya si Gary Gensler tadi itu yang dirumorkan akan resign itu teman-teman ya. Itu barangkali juga bagian dari agenda ya untuk selain dari tahun-tahun politik yang akan datang untuk memuluskan rencana kampanye, cari modal segala macam. Menurut saya apa yang ditampilkan oleh kejadian-kejadian di XRP ini terlalu kebangetan ini kalau kebetulan teman-teman. Masa sih gitu kan? Kemudian sebagai tambahan di video saya yang sebelumnya juga ada bendahara dari Amerika Serikat, US Treasury Official Amerika Serikat juga bergabung sekarang ini menjadi tim dari Ripple Labs teman-teman. Jadi barangkali teman-teman yang punya pandangan lain mengenai Ripple ini coba kalian tulis di kolom komentar ya mengenai koinsiden mengenai Ripple ini ya. Karena menurut banyak analis ya dikatakan di sana bahwa XRP is a critical infrastructure for CBDC adoption. Jadi dia ini adalah global bridge ya menurut saya. Dia akan jadi jembatan global antar negara yang menggunakan CBDC. Jadi adopsi CBDC ini nanti itu akan ditentukan oleh XRP. Ini menurut beberapa analis ataupun kolom berita yang saya baca teman-teman ya. Jadi menurut saya tinggal menunggu waktunya saja kapan XRP ini menunjukkan wajah aslinya. Apakah dia ini produk Amerika atau bukan? Nanti kita lihat teman-teman. So untuk yang XRP Army, be strong my friend. Kita tidak berada di tempat yang salah menurut saya. Tetapi saya ingin tetap realistis di sini teman-teman ya, bahwa pasar ini mungkin akan terjun semakin dalam. Tetapi untuk saya pribadi di sini, saya masih akan tetap bullish long terms untuk Bitcoin, XRP, Cardano, ETH, BNB, bahkan meme coin yang kecil-kecil itu yang saya kumpul-kumpulkan
sedikit-sedikit itu teman-teman. Saya akan lihat nanti perkembangannya dalam beberapa tahun ke depan. So untuk sekarang saya tetap sharing di sini, berbagi pendapat dan saling menguatkan teman-teman untuk waktu-waktu yang sulit atau waktu-waktu yang keras yang akan kita hadapi ke depannya. Tetapi jika mengikuti kata Raoul Pal tadi, nanti si Jerome Powell itu juga akan kaget sendiri lah. Nanti dia akan dovish. Nanti kita lihat seperti apa dovish dia nanti, atau dia semakin hawkish. Kalau dia semakin hawkish, hancur ekonominya Amerika itu teman-teman. Kemudian ada altcoins lain yang ingin saya bahas di sini, yakni HBAR teman-teman ya. Jadi HBAR ini akan masuk ke Coinbase ya. Jadi ada roadmap-nya ke Coinbase di sini teman-teman. Jadi menurut saya HBAR ini juga salah satu pemain yang berada di bidang perbankan juga ya menurut saya. Tolong koreksi saya jika salah. Karena HBAR ini juga bergerak ya di bidang payment juga, dengan layanan public ledgers-nya dia itu yang bernama Hashgraph itu teman-teman. Dan itu dinyatakan sebagai salah satu blockchain yang juga cukup cepat ya jaringannya. So buat kalian yang mungkin hold HBAR ya, saya ada sedikit HBAR di dalam portofolio saya. Saya yakin ini adalah hidden gems ya. Jadi ini adalah mutiara terpendam lah, atau mutiara tersembunyi, yang kemungkinan nanti itu akan bergerak lebih cepat lagi di bull run yang akan datang nanti teman-teman. So saya tidak berbicara mengenai short term value di sini ya. Saya berbicara mengenai investnya untuk yang longs di sini teman-teman. Jadi kalau untuk traders ya kalian tetap lakukan yours, and this is not financial advice teman-teman. Jadi silakan untuk tetap melakukan riset kalian mandiri dalam menentukan untuk membeli ataupun menjual aset kripto kalian. Kemudian untuk final thought saya di sini adalah kesimpulan saya, kripto akan menjadi pelindung nilai di masa depan, just not yet. Mungkin belum sekarang teman-teman, tetapi dalam 2025 atau 2030 nanti, saya yakin bahwa kripto ini akan menjadi salah satu aset yang akan melindungi harta kita, properti kita dari kejadian-kejadian seperti inflasi, resesi, ataupun krisis global yang akan menimpa nantinya. Hanya saja, adopsinya sekarang itu mungkin masih belum terlalu masif ya, sehingga dia gampang sekali digoyang gitu teman-teman. Seandainya nanti market value untuk Bitcoin dan aset kripto lainnya itu sudah seperti emas, saya yakin dia itu sudah akan kuat teman-teman. Mungkin pergerakannya akan kurang lebih mirip ya untuk Bitcoin ini, terutama mirip dia dengan emas lah seperti itu. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.